Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi lagi. Faqala al-musannif al-imam al-alim al-allamatu al-fahamatu al-bahrul fahamah Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi mahaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada revisi sedikit. Wingi aku ngomong kola al-Khuwayyi. Itu ada catatan kakinya. Di naskah yang saya baca itu Al-Juwaini, bukan Al-Khuwayyi. Di sini juga dicatatkan kaki, di mushaf yang lain namanya Imam Al-Juwaini. Kalau Imam Al-Juwaini ya gurunya Imam Al-Ghazali, Imamul Haramain itu. Jadi di sini Imam Al-Juwaini. Jadi di naskahnya itu Imam Al-Juwaini. Ini banyak sekali. Ya. Tapi menurut si komentatornya ini, katanya dia nggak nemu kalau itu bagian dari perkataannya Imam Al-Juwaini. Katanya si komentatornya. Jadi yang ditampilkan di naskah utamanya tetap Al-Khuwayyi. Ya sekitar itu saja catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal bagian dari al-mas'alatu tsaniyah, nauknya nauk 16. Jadi kitab al-Iqam nauk 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara wa qad dzakara, lan teman-teman sampun nyebutaken al ulama usapa pira-pira wong alim lil wahyi kadwe wahyu, untuk wahyu nyebutaken kaifiatin ing pira-pira mekanisme atau cara. Ya mekanisme prosesi ihdahuma ingkang utawi salah sijine kaifiat ayat dia nggih menika yen to teka teng Kanjeng Nabi al malaku sapa malaikat fi mithli solsolatil jarosi ing dalem saumpama solsolatil jarosi suarane bel, suarane lonceng. Solsolah itu nama bunyi. Kalau di Indonesia mungkin denting, tapi nek denting kadang ya denting piano. Ya ndak bisa menggambarkan seperti itulah. Yang jelas itu bunyi lonceng. Mbok ngenteng piye. Kama kaya dene kedhi sahih ingkang wonten teng kitab Sahih Bukhari. Wa fi musnadi Ahmad lan ing dalem musnade Imam Ahmad an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr wonten ungkapan sa'altun nabiyah. Katanya Abdullah bin Amr ini ngendika, sa'altu takon sapa ingsun an-nabiyya teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tuhissu bil wahyi. Hal apakah tuhissu ngerasa panjenengan bil wahyi kelawan wahyu. Jenengan saged ngrasakaken wahyu. Faqala terus ngoten-ngoten, ahassa itu berarti ihsas hawas indra. Di indrawi yang ditanyakan. Faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi, asma'u sholasila. Asma'u krungu sapa ingsun sholasila. Ing pira-pira bunyi lonceng itu. Sholasil itu bunyinya lonceng. Bunyinya mboteng, mutung, mbotang. Saya tidak tahu, yang jelas ini menggambarkan bunyi yang menggema gitu. Terus Kanjeng Nabi bahasanya pakai asma'u, artinya tidak ada usaha fokus untuk mendengarkan. Maksud saya ya beliau mendengar gitu saja. Kalau istima' kan mengarahkan betul pendengarannya, dan beliau itu pakai kata asma'u ya seolah-olah mendengar, mendengar sholasi. Summa askutu mengkonuli askutu menang sapa ingsun inda dzalika ing dalem ngersane mengkono simak. Jadi ketika mendengar itu saya diam. Fama min marratin yuha ilaya, fama mongko ora min marratin
utawi sepisan ngono ya iso. Dadi ini apa namanya utawi sepisan yuha iku den wahyuaken ilayya apa maring ingsun. Jadi tidak sekalipun diwahyukan kepada saya illa kejaba dzonantu nyangka sapa ingsun anna nafsi ing sak temene jiwa ingsun. Kalau dimaknai jiwa, kalau dimaknai nafsu ya kan memang terbatas di terjemah saya karena terma nafsu selalu kalau dikamuskan negatif. Kalau dimaknai diri ya bisa saja karena nafsu sak temene diri ingsun iku tubatu, direnggut atau digenggam apa nafsi. Jadi tidak sekalipun saya diwahyui kecuali saya waktu itu pasti menduga bahwa diri saya sedang dipegang, dipegang dengan kayak direnggut gitu. Ya itu sebatas yang bisa saya ngerti. Ya terus selanjutnya ini batas kata yang bisa diungkapkan untuk menjelaskan fenomena wahyu, kaifiatnya wahyu. Salah satunya begitu, bunyi lonceng. Sehingga kita mungkin bisa sedikit melihat bahwa ada lonceng di kelenteng, ada lonceng di gereja. Mungkin itu bukan pengetahuan yang baru pada waktu itu. Jadi yang bisa diterima yaitu gitu. Yang bisa diterima. Dan kita bisa melihat ada kelenteng, yang ada loncengnya itu apa namanya gereja dengan ada loncengnya, lonceng gereja. Jadi sepertinya memang ya ada asal usulnya lah. Ya mungkin itu yang dipakai. Kebudayaan model seperti itu yang dipakai untuk menjelaskan ini, yang dipakai oleh Nabi. Ya. Selebihnya saya tidak tahu. Qala ngendika sapa Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi, wal muradulan utawi ingkang dipun maksud annahu iku sak temene sya'an atau nuansa bisa, kalau mau dikembalikan ke jaros ya tidak apa-apa. Yang jelas nuansa sautun yaiku swara mutadarokun yang silih berganti atau terus-terusan, mutadarokun yang terus-menerus, suara yang terus-menerus yasma'u kang krungu sapa Kanjeng Nabi hu ing iku swara wala yatabayyanu lan boten saged jelasno. Maksudnya tabayyana itu sudah merasa jelas, jadi tidak bertabayun sapa Nabi gitu. Maksudnya merasa bahwa itu jelas. Hu ing iku swara awalnya, awalama ing pertamane barang yasma'u krungu sapa Kanjeng Nabi hu ing iku swara awalnya, sehingga hatta yafama sehingga memahami sapa Kanjeng Nabi hu teng niku swara ba'du setelah itu. Nggih. Wakilalan den ngendikaaken. Jadi awalnya tidak bisa tabayana itu merasa jelas, saya bisa menerjemahkannya begitu. Di awalnya tidak begitu jelas, tapi kemudian sampai Nabi memahami berikutnya setelah itu diproses atau prosesnya tidak langsung. Wakilalan dipun ngendikakno, ada yang bilang lagi huwa utawi iku kahanan nuansa itu sautu khafqi ajnihatil malaki adalah suara kepakan sayap malaikat. Suara kepakan piro-piro sayape malaikat. Nah, ini tidak tahu ini bahasa apa ini yang dipakai ini, kebudayaan yang mana. Mungkin situ bisa cari sejarahnya lonceng, kenapa kata-kata lonceng ini muncul dalam pengertian wahyu. Suara memang ini kan muncul. Mungkin ada pemikir kontemporer itu yang menyanggah itu siapa itu namanya. Ada itu yang mengatakan memang nggak bisa kita bayangkan sebagai suara fisik, kalau itu berarti melalui telinga. Kalau suara fisik secara fisik itu pasti masuknya melalui telinga. Sementara jelas ala kolbika ingatasi manahmu hati. Jadi tetap
Toh suara pun itu tidak fisik gitu. Nanti siapa namanya? Lali aku sobat sini. Dek, apa diskusi hadis kontemporer itu. Saya baca di situ. Nanti tetap tidak mau, tetap bukan fisik. Wal hikmatu utawi hikmah fi taqaddumihi ing dalem disi ini suara. Suara itu datang duluan, hikmahnya adalah ayakroa. Iku yento mengetuk sam'ahu ing pendengaranipun Kanjeng Nabi al wahyu apa wahyu. Jadi pertamanya memang hikmahnya diketuk dulu, ya tidak kaget. Falayubki moko ora menyisakan apa iku swara tadi yang menarik perhatian fihi ing dalem sam'unya Nabi, sama simaknya Nabi, makanan ing tempat liwiri kaduwe sakliyane swara itu, sehingga tidak menyisakan ruang lain selain Al-Quran, selain suara wahyu itu, maksudnya selain suara wahyu itu. Jadi pertama dikagetkan dulu supaya fokus, lalu begitu tidak tersisa lagi kecuali suara itu saja, maka barulah nyampe wahyunya gitu. Wa fis shahihi lan iku ing dalam kitab Sahih Bukhari anna hadzal halata utawi keterangan anna hadzal halata sak temene keadaan menika asyaddu halatil wahyi adalah paling nemene pira-pira keadaan wahyu alaihi ing atase Nabi, paling abot, keadaan paling berat. Wakila lan ading den ngendikano maneh konon, maksudnya ada yang bilang enggak jelas siapa yang ngomong ini. Innahu sak temene sya'an innama kana atau innahu sak temene malaikat, innama iku hanya sanya kana ono sapa malaikat yang ziluku biasa mudhun apa malaikat hakata kok dene mengkono. Idza nazalat arikalane mudun ayat wa'idin opo ayat ancaman atau tahdidin atau sama ancaman. Jadi ketika turun ayat ancaman, jadi keadaannya seperti itu. Ya hanya orang yang pernah mengalami terancam begitu berat yang mungkin bisa merasakan itu ya. Ya. Oke, ini sebatas bahasa yang saya tahu, tidak bisa tahu lebih dalam. Atsaniyatu yang nomor 2, kaifiat nomor 2. Atsaniyatu tawi kaifiyah ingkang nomor kalih nggih menika ayan fusa yen to nyebulaken sapa malaikat fi ruhihi ing dalem ruh itu bisa diartikan hatinya Nabi. Hati. Tapi arti dasarnya ruh karena dari rau'an, ayaru itu bisa bermakna ketakutan juga. Tapi yang nemen, ketakutan yang begitu dahsyat, ketakutan yang tidak membuat orang lari, ketakutan yang ada unsur harismanya, mungkin itu raw. Jadi menyebul sapa malaikat firo ing dalam manahipun Kanjeng Nabi al kalama ing kalam, ya Al-Qur'an, maksudnya nafsan kelawan teman-teman nyebul. Kama kaya dene kala sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi, inna ruhal kudus, sak temene roh kudus. Terma roh kudus ini lagi memang bukan terma baru ya, ya roh kudus gitu saja, saya tidak bisa lebih jauh. Nafasa iku nyebul apa roh kudus fi rawi ing dalem manah ingsun. Akhraja sampun mentakhrij uteng niku hadis Al Hakim sapa Imam Hakim. Tatanazzalu alaihimul itu loh apa namanya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha, itu roh kudus. Kalau dipahami secara bahasa, roh itu ya roh, al-qudsu, al-qudus itu ya al-qudus, artinya yang suci. Artinya begini, ini susunan idhofah. Kalau secara bahasa, roh ya roh, al-qudus ya suci. Ruhnya sesuatu yang suci atau ruh yang suci itu berbeda. Nah di sini terma ruhul kudus ini sudah jadi terma sepertinya, seolah-olah menjadi hal yang apa namanya, seolah-olah sudah tahu gitu. Jadi umum istilah itu di waktu itu, meskipun saya tidak tahu, tapi dugaan saya begitu.
Sehingga bahasa-bahasa ini yang tampil. Inna ruhal kudusi, sejauh yang bisa dibahasakan oleh manusia yang lakal basyar itu Nabi Muhammad. Jadi inna ruhal kudusi nafatha fi rawai. Titik. Waqad wa hadza lan utawi iki informasi. Qad yarji'u kadang-kadang balik apa hadza. Kembali ilal halatil ulama ring keadaan ingkang pertama. Au utawa allati ba'daha. Allati atau keadaan ba'daha ingkang sak sampuni keadaan pertama. Jadi penghentikannya Kanjeng Nabi yang seperti itu keadaan pertama atau setelahnya itu belum sampai ke tahap menerima. Jadi seperti itu sudah ashabul halain itu tadi yang sudah disinggung di rekaman sebelumnya. Gambarannya bi ayat ya kelawan yen to tumeka apa iku malaikat huteng Kanjeng Nabi fi ihdal kaifiyata ini ing dalem salah siji dari dua kaifiyah yang di atas itu. Yang fusa terus ngoten-ngoten menghembuskan atau nyebul sapa Ruhul Kudus fi ruhihi ing dalem manahipun Kanjeng Nabi. Ya, itu proses saya tidak bisa jelasin. Hanya seperti itu. Asali satu utawi kang kaifiyah ingkang nomor 3 nggih menika ayat yen to nekani. Jadi yang pertama itu suara lonceng, yang kedua malaikat datang menghembuskan rohnya Kanjeng Nabi di kolbunya Kanjeng Nabi, dan yang ketiga ini konversi ayat dia apa yang teko nekani apa malaikat huteng Kanjeng Nabi fi suratir rajul ing dalem bentuk wong lanang fayukalima terus ngejak omong-omongan sapa rajul huteng Kanjeng Nabi kama kaya dene keterangan fi sahih ingkang wonten teng kitab Sahih Bukhari. Wa ahyanan lan kadang-kadang yatamatsalu terbentuk atau berperan. Nah, jadi keterangannya itu ini sudah pakai bahasanya Nabi ini sepertinya. Jadi wa ahyana lan kadang-kadang ya tamatsalu berperan atau tampil seperti misal li kanggo ingsun sapa al malaku malaikat berperane rajulan halid dadi wong lanang. Fayukallimu terus ngejak omong-omongan sapa rajulan niku wau ni nang ingsun fa'i terus menghafalkan memperhatikan sampai hafal nyadari sampai hafal fa'i moko nyadari sampai hafal sapa ingsun ma ing barang yakulu kang ucap sapa malaikat ing ma. Jadi kemudian saya memperhatikan betul sampai saya hafal apa yang diucapkan malaikat. Jadi ini konversi malaikatnya yang mengalah menjadi sosok manusia. Meskipun ada banyak ayat, mengapa sih Tuhan tidak mengutus Rasul dalam bentuk malaikat? Tapi tetap jadi kabur karena begitu dalam bentuk manusia. Kalian menduga, loh malaikat kok bentuknya manusia, mesti kacau lagi. Karena memang sulit membahasakan. Ini ada di banyak ayat Al-Quran. Ini konversi sudah jadi malaikat, sudah dikonversi dalam bentuk manusia sehingga bisa bercakap dengan Nabi. Nabi bisa menghafal, memperhatikan sampai hafal apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Oke. Dan malaikat sifatnya terprogram. Sama seperti rekaman itu sudah. Kan rekaman tidak bisa berinovasi kecuali yang sudah direkam ya seperti itu bunyinya, dan itu kita terima. Begitu ada rekaman itu kita dengarkan, jelas seperti itu yang dikatakan oleh suara yang direkam itu. Berarti gak mungkin ada penambahan sudah, kecuali teknologinya agak maju lagi, diedit kan ya iso. Nah ini, maka kemudian ada banyak sekali redaksi yang menyatakan bahwa kemungkinan itu dihilangkan, dijaga oleh ribuan malaikat dan sebagainya. Maka kembali lagi ke urusan iman. Ya, seperti itulah. Zata nambahaken Abu Awana tasawuf Abu Awana. Fi sahihim dalam kitab sahihipun Imam Abu Awana dijelaskan keadaan itu tadi diteruskan wahwalan utawi keadaan kados mekaten niku malaikat dalam wujud manusia ahwanuhu adalah paling ringannya wahyu alaiha ing atase ingsun
paling ringannya wahyu alaiya ing atase ingsun, keadaan paling ringan. Karena ndak apa namanya, ya ringan, ibarat nasi dikasihkan anak bayi kan ndak bisa, maka dikonversi jadi bubur, diulat nih dhisik, ya tentu akan lebih mudah karena belum punya gigi. Meski niki tidak bermaksud Kanjeng Nabi adalah anak kecil, tidak bermaksud begitu. Maksudnya konversi itulah, bagaimana bisa menjadi lebih mudah. Yang mungkin keadaan paling berat itu kemudian ada banyak hal yang Nabi merasa sangat tersiksa mungkin, sehingga kemudian dihibur oleh surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ora Muhammad, aku iki ngedone Quran duduk supaya kowe sengsara. Begitu. Memang keadaan memang diakui oleh Kanjeng Nabi. Berat sekali itu, kaulan sakila itu memang berat sekali. Sangat berat. Bisa dicoba lah. Bisa dicoba ngaku Nabi. Pertama perang karo bojo, perang karo anak, perang karo tonggo, Nabi palsu sih. Wah, itu jelas jadi problem. Tentu kalau kita lihat dari sisi basyariah mesti seperti itu. Maka dari itu seperti Gus Baha itu pun tidak gampang. Saya ini memang alim, enggak gampang kalau enggak ngalim benar, dan dia merasa memang harus mengatakan itu. Jadi kira-kira ibarat-ibarat itu yang bisa disampaikan di sini. Oke, Ar-Rabi'atu utawi kaifiyah ingkang nomor sekawan nggih menika ayat yen to nekani sapa yen to nekani huteng Kanjeng Nabi al malaku sapa malaikat finaumi ing dalem sarenipun Kanjeng Nabi. Wa'adda min hadza qaumun suratal kautsar. Wa'adda lan ngitung min hadza, termasuk saking niki, termasuk saking kaifiyah jenis keempat ini, kaumun sapa kaum, maksudnya ulama, suratal kautsari ing surat al kautsar. Maksudnya ada sekelompok ulama yang menyatakan bahwa yang termasuk dari kaifiyah nomor 4 ayat yal malaku fin naumi ini adalah surat al kautsar itu. Surat Al-Kautsar kan ada, sudah pernah dibahas, diklasifikasi oleh Asyuti, ada An-Naumi wal Farashi itu ya. Jadi ada ayat yang turun ketika Nabi tidur, ada ayat yang turun ketika Nabi ada di perbahan. Yaitu waqad taqaddamalan sampun kepungkur mau barang, maksudnya keterangan fihi tentang surat Al-Kautsar itu tadi. Oke. Jadi kaifiyah yang sudah dijelaskan ini tidak dalam rangka menyatakan perbedaan pendapat, tidak dalam rangka menyatakan perbedaan pendapat. Jadi pendapat yang pertama menyatakan metode kaifiyah pertama, kedua, ketiga tidak, tapi ini seluruhnya dideskripsikan. Nanti kaifiyahnya memang 4 ini model. Jadi ada yang level paling tinggi tadi, yang nomor pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, sampai yang paling ringan yaitu Ar-Rabi'ah. Yang kelima ini yang tidak tahu ini grade-nya Asyuti ini apakah dari yang terberat sampai paling ringan atau sebaliknya atau gimana, kita baca saja dulu. Al-khamisatu utawi kang nomor 5, kaifiyah kang nomor 5 nggih menika ayu kalima yanto, ngejak omong, membicarakan, ngejak berkalam huteng Kanjeng Nabi Allahu sapa Allah, bukan ngejak ya piye terjemah. Kalama yukallimu itu membicarai. Ya, ngejak kalam lah huteng Kanjeng Nabi sapa Allah imma fil yaqtati ono kalane fil yaqtati dalam keadaan sadar terbangun, kama kaya dene keadaan filailatil isra ingkang wonten teng malam Isra, au fin naumi utawa ing dalam waktu tidur. Orang enggak sadar kok nerima wahyu kok kita percaya, mungkin ada yang bilang begitu. Nah, itu sudah terpatahkan oleh Al-Busiri, bahwa Nabi mata bisa terpejam tapi hati tidak pernah. Nabi tidak pernah tidur, tidak pernah. Ya itu sekali lagi, karena begitu kita nyatakan Nabi tidur dan tidak dalam keadaan sadar, terus wahyu ada di situ, gimana bisa dipercaya perkataannya orang nggak sadar? Karena itu ada ulama seperti Al-Busiri menyatakan wa qalbuhu lam yanam. Nanti
Wal ainu qad na'isat wa qalbuhu lam yanam. Jadi hatinya tidak. Kalau mata bisa ngantuk tapi hati tidak. Dan itu sudah bisa kalau sekarang bisa dinyatakan di ilmu yoga itu ada bahwa sebenarnya hidup tidak membutuhkan tidur. Wah, ini sing aneh. Saya dengar itu dari Sadguru di mana yoga, beliau tidak membawa agama tapi sangat jenius sekali pemikiran. Karena memang nggak membutuhkan tidur sebenarnya tubuh. Seperti halnya katanya dia, kamu lari nggak usah minum, kamu lari saja, begitu capek nggak tertahankan berhenti 10 menit, tenagamu bisa kembali lagi. Yang diperlukan tubuh adalah relax katanya, bukan tidur. Anda boleh pejamkan mata tapi tidak tidur, dan itu rasanya sama dengan tidur. Jadi maksudnya logis. Jadi orang makin tua makin sampai bisa mengendalikan ke tingkat itu, mengendalikan tubuhnya. Saya waktunya istirahat, ya istirahat, tapi tidak harus tidur, tidak harus tidur. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya hidup tubuh ini tidak membutuhkan tidur, yang dibutuhkan adalah istirahat. Dan itu bagus sekali lah. Bukan saya maksudnya mengunggulkan yoga atau gimana, tidak, tapi bahwa hati tidak tidur itu bisa dijelaskan itu. Bisa digaduk dengan keilmuan yang ada sekarang itu logis, tidak mustahil. Au fin naumi akama fi hadits Muadzin, sebagaimana keterangan fi hadits Muadzin ingkang wonten teng hadisipun sahabat Muadz. Ingkang isini hadis itu adalah atani sampun rawuh ni teng ingsun Robbi sapa pangeran ingsun faqala. Terus ngendika sapa Robbi fima, tentang apakah yahtasimu bercekcok tukaran al malaul a'la sapa komunitas malak al a'la ingkang dhuwur. Yang dimaksud al-malaul a'la ini saya tidak tahu pasti, tapi ya mungkin malaikat. Tentang apakah mereka kok bercekcok, malaikat kok bercekcok. Yang jelas al-malaul a'la itu saja. Al-mala itu ya komunitas orang, al-a'la itu artinya yang tinggi. Al-hadis isinya hadis atau al-hadisu ay hadzal hadis. Walaysa fil Qur'ani min hadzal naw'i syai'un fi ma'lam. Katanya Suyuti, walaysa lan ora ono fil Qur'ani ku ing dalam Al-Qur'an min hadzal naw'i saking nau ini yang nomor 5 ini syai'un apa suwi-wiji fima ing dalam barang alam kang weruh sapa ingsun jarak Suyuti. Setahu saya ini enggak ada di Al-Qur'an yang model nomor 5 ini. Naam iya itu maksudnya kecuali. Iya mungkin ayu ada yang to den hitung minhu setengah saking macam sing kaifiah nomor 5 ini, atau min hadan nau'i opo akhir suratil Baqarati, akhirnya surat Al-Baqarah 5 krono keterangan takut dama kang wis kepungkur opo. Lah keterangannya ini bisa dilihat di kalau di sini di Shahifah 157 ketika membicarakan akhir surat Al-Baqarah itu. Jadi Allah datang langsung, memang dikasih khusus itu oleh Allah akhir surat Al-Baqarah. Walau faedahnya sangat sekali. Amanar Rasul mulai dari Ilahi ma fis samawati. Apalagi dibaca sebelum tidur. Itu sangat saya percayalah bahwa ada itu seperti itu. Itu memang keren. Wa ba'du suratid duha, dan juga bisa dihitung termasuk dari macam kaifiyah nomor 5 ini adalah ba'du suratid duha, sebagian surat ad-duha, wa alam nasyrah dan surat alam nasyrah. Titik keterangannya Asyuti, faqad akhraja, karena qad akhraja teman-teman sampun pentakhrij sapa Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim, min hadits Adi bin Tsabitin, saking hadis sahabat Adi bin Tsabit, kala ngendika sapa Adi bin Tsabit, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu ngendikane
Sa'altu Rabbi, sa'altu nyuwun sapa ingsun atau bertanya sapa ingsun Rabbi nang pangeran ingsun mas'alatan kelawan sebuah pertanyaan. Wadidtu kang seneng sapa ingsun ani ing sak temene ingsun lam akun ora ana sapa ingsun sa'altu iku takon sapa ingsun atau njaluk sapa ingsun hu teng Allah. Maksudnya saya pernah minta, takon maksudnya nuntut minta. Saya pernah minta kepada Tuhan suatu permintaan yang saya sebenarnya sangat senang kalau saya enggak minta. Qultu ngucap sapa ingsun. Ai Rabbi. Qultu ngucap sapa ingsun terus Kanjeng Nabi. Ai Rabbi wahai Tuhanku. Ai itu huruf nida. Panggilan. Ai Rabbi wahai Tuhanku. Berarti jaraknya dekat sekali. Sangat dekat sekali. Kalau ya jauh. Jadi nida lil ba'id itu ya itu. Kalau ai ini dekat. Tuhanku, wahai Tuhanku. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada mana yang panggilan yang untuk jauh untuk dekat kan tidak ada. Wahai itu untuk orang yang jauh. Apa hoi sehingga itu tidak ada. Kalau di bahasa Arab ada. Kalau ai itu seingat saya untuk dekat. Rabbi wahai Tuhanku, ai Rabbi wahai Tuhanku, ittakhadta sampun dadosaken panjenengan Ibrahim ateng Nabi Ibrahim khalilan sebagai khalil kasih. Wa kallam talan sampun ngejak omong-omongan panjenengan Musa Nabi Musa takliman kelawan teman-teman ngejak omongan. Faqala terus ngendika sapa Allah Rabbi ya Muhammadu wahai Muhammad alam ajidka yatiman fa'awaitu. Bukankah wis nemu sapa ingsun ngonangi sapa ingsun ka ing sira Muhammad yatiman hali dalam keadaan yatim atau iku dalam keadaan yatim menjadi maf'ul kedua dari ajid wajada. Fa'awa itu terus nulung melindungi sapa ingsun ing sira maksudnya wa dolan lan nemu sapa ingsun ka ing sira Muhammad dolan dalam keadaan tersesat fahada itu terus ngewahi pituduh sapa ingsun wa ilan lan dalam keadaan tidak berpunya faagna itu terus nyukupno sapa ingsun wa syarah tulan wis ngelegakno sapa ingsun ngambakno sapa ingsun laka kanggo sira sadra ing dada sira wa hatat tulan wis ngejrotno sapa ingsun wis ngedunno sapa ingsun angka saking sira Muhammad wizra ing beban sira wa rafa tulan wis dhuwurno sapa ingsun ngeluhurno sapa ingsun laka kanggo sira Muhammad dikroka ing sebutan sira fala uzkar sehingga la uzkar ora den sebut sapa ingsun illa dzikir tak kejaba den sebut sapa sira Muhammad bari mai bareng karo ingsun. Jadi Nabi Muhammad sebenarnya saya pernah minta sama Allah satu permintaan yang sebenarnya saya lebih suka enggak minta. Jadi Nabi Ibrahim loh dengan dadosaken khalil. Nabi Musa dengan dadosaken kalimullah. Kula niki nggih napa istimewane ya nyuwun lah. Tapi secara halus ndak langsung ngomong gitu. Loh Muhammad, kamu kan biyen yatim terus aku sing nulung. Awakmu tersesat. Padahal biasa saja. Sesat dalam arti biasa saja kan sebenarnya. Sesat dalam arti keliru tidak seperti sesat yang begitu angker sekarang kata-katanya. Dulu kamu pernah tersesat Muhammad terus tak kasih petunjuk. Kamu pernah kere dulu terus tak tolong. Terus tanpa kamu minta dadamu sudah kulapangkan, bebanmu sudah kuturunkan dan namamu sudah kutinggikan katanya. Maka tidak satu pun aku disebut kecuali engkau akan disebut Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wes dijajarno Gusti Allah. Kasih. Bahkan jagat raya ini tidak ada kalau bukan karenamu Muhammad laulaka Muhammad. Nah, ini yang diduga bagian dari kaifiyah yang nomor 5. Jadi alam ajidka yatimam fa'awa wajadaka dhalam fahada daka ailam fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian yang alam nasrahnya sudah jelas. Alam nasrah laka sadrak. Jadi kalau Nabi Musa masih Rabbi srohli, kalau Kanjeng Nabi sudah alam nasrah. Bukankah apakah belum kulapangkan Muhammad? Masuk durung tak lapang Muhammad.
Nabi Musa kan masih minta, Muhammad enggak. Begitu kira-kira. Lalu faidatun, ini salah satu bagian dari nau yang nomor 16, masalah kedua setelah fasal. Setelah fasal ada faidatun. Faidatun ai hadhihi faidatun tawiki faidatun, yaitu satu faidah, cuplikan yang mungkin bisa terkait dengan pembahasan ini. Hal-hal unik biasanya. Oke, akhraja sampun mentakhrij sapa Imam Ahmad fi tarikhi ing dalam tarikhnya Imam Ahmad dan tariqi Dawud saking jalur Imam Dawud ibni Abi Hindin. An-Sya'bi saking Imam Sya'bi kala ngendika sapa Imam Asy-Sya'bi unzila sampun dipun turunaken anal Nabi ngatasi Kanjeng Nabi an-nubuwatu apa kenabian. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi waktu diturunkan kenabian itu ibnu arba'ina, yaiku anak usia 40. Sebenarnya anak ya orang ya, ibnu ya anak 40 tahun usianya, arba'ina 40 apa nih sanatan tahun. Fakurina terus dipun barengaken binubuwatihi kelawan kenabiane Kanjeng Nabi sapa Israfil dibarengno. Jadi bersama dengan SK nubuah itu turun, Nabi langsung dikasih teman, dibarengkan ya sapa Israfil selama salasini 3 tahun. Fakana mongko ono sapa Israfil yu'allimu niku ngajari sapa Israfil hutang Kanjeng Nabi al kalimat wa syai'a, tentang kata dan referennya, tentang kata dan sesuatu. Apa itu ndak tahu saya. Walam yanzilan durung mudun. Nah, alaihi ngatasi Kanjeng Nabi waktu niku Al-Qur'an apa Qur'an ala lisani ngatasi lisannya Kanjeng Nabi. Waktu itu belum. Falamma mongko semangsane madot sudah berlalu. Salasu sinina apa 3 tahun. Kurina mongko dibarengaken binubuwatihi kelawan kenabiane Kanjeng Nabi Jibril sapa Jibril. Jadi begitu sudah diajari, ya tentu ini yang bisa kita terima. Sebelum ada proses MP4 bisa diputar di player MP3, itu mestinya harus ada upgrade dulu. Yang jelasnya di MP3-nya itu, di playernya MP3 ada upgrade dulu sehingga bisa menerima MP4 dan 3GB atau sembarangannya wes. Nah, Jibril setelah Israfil 3 tahun dikuliahi, mungkin berapa semester ya, 3 tahun ya 6 semester lah, kalau pakai ukuran sekarang. Jibril di bareng karena besufana zala terus ngoten mandap mudun alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Al-Qur'an wa Al-Qur'an ala lisani ngatasi bahasanya Nabi atau lisannya Nabi selama isyrina sanatan 20 tahun. Ini cuplikan-cuplikan tidak ditampilkan sama Suyuti itu. Meskipun sudah disampaikan perbedaannya, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21, ada yang bilang 23 Nabi menerima wahyu itu. Tergantung perbedaan Nabi ada di Mekah berapa tahun dan di Madinah berapa tahun. Qala Ibnu Askarin, ngendika sapa Imam Ibnu Askar, wal hikmatu, ngendikane Imam Ibnu Askar, wal hikmatu lam ta hikmah fi tawkil Israfil ing dalem dipun dadosaken wakil Israfil bihi kelawan Muhammad. Jadi hikmah Israfil dijadikan wakilnya Nabi Muhammad waktu itu dibarengno sama Nabi Muhammad itu kurina tadi itu annahu iku sak temene Israfil al-muwakkalu, yaiku malaikat ingkang dipun pasrai bisuri kelawan sur trompet. Nah, tidak bisa saya bayangkan trompetnya kayak apa. Alladzi kang fihi ing dalem niku alladzi halakul khalqi apa rusak makhluk kabeh wa qiyamus saati dan terjadinya kiamat. Jadi malaikat Israfil itu hikmahnya malaikat Israfil ada di sisi Nabi Muhammad itu satu, bahwa malaikat Israfil itu memang dikasih SK untuk mengurusi trompet, di mana dengan dibunyikannya trompet itu menjadi tanda rusaknya makhluk pertama dan menjadi tanda terjadinya kiamat sudah. Wa nubuwatu lan utawi kenabian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'dzinatun itu memberitahukan bikur bisaati kelawan atau mengumumkan bikur bisaati kelawan cedekipun
kiamat, wangkita il wahyi lan terputusnya wahyu. Jadi nubuahnya Kanjeng Nabi tandanya kiamat. Kama kaya dene wukila sampun dipun dadosaken wakil sapa dipun dadosaken wakil bidil kornaini kelawan dil kornain sapa royafil malaikat royafil alladzi kang yatwi ingkang ngelempit sapa nabi alladzi al ardu ing bumi. Jadi malaikat royafil pernah dijadikan wakilnya Dzulqarnain, jadi yang tugasnya melempit bumi. Terus kemudian Wabi Khalid bin Sinan Al-Abasi, jadi kemudian juga pernah dijadikan wakil Khalid bin Sinan, nama seorang yang tokoh Al-Abasi yang hidup di masa fatrah wahyu antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Itu sapa sing didadekno wakile Malikun sapa malaikat Malik khazinun nar, penjaga neraka. Jadi mungkin perimbangan. Kalau Dzulqarnain yang sebelum Nabi itu dikasih wakil royafil, kemudian Khalid bin Sinan dikasih malaikat Malik penjaga neraka itu, terus kemudian Nabi Muhammad sendiri dikasih wakil Israfil. Jadi model-model malaikat yang mengerikan semua ini. Yang satu penjaga neraka, yang satu bisa melipat bumi, termasuk bisa memenjarakan Ya'juj wa Ma'juj itu Dzulqarnain. Dan juga ada unsur malaikatnya ini. Terus kemudian Kanjeng Nabi sendiri dikasih Israfil, trompetnya. Entah kelengkapan apa yang sedang dibangun dari ini saya belum bisa menggali lebih jauh. Jadi, bahasa-bahasa ini sudah dikenal di masyarakat Arab, Israfil, Royafil, dan semuanya. Dan semua itu bahasa Ibrani yang masih tersimpan. Ya, itu kalau secara bahasa mungkin bisa diteliti. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Hatim man Ibnu Abi Hatim ani Ibnu Sabitin saking Ibnu Sabit kala ngendika sapa Ibnu Sabit ngendikane fi umil kitab iku ing dalam umul kitab kullu syai'in utawi sekabehane barang. Di dalam umul kitab, tentu umul kitab dalam lagi-lagi sudah jadi terma umum waktu itu, seolah-olah sudah enggak ditanyakan lagi gitu. Kecuali ya seperti Sahrur yang agak berbeda memaknai umul kitab, ya sama dengan Lauh Mahfuz lah. Jadi database, mungkin database yang khusus Lauh Mahfuz itu secara umum. Terus di dalam Lauh Mahfuz itu ada folder-folder tertentu yang salah satunya adalah umul kitab. Huwa kang utawi kullu syai' kainun iku ono ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Nah, kan modelnya seperti informasi Lauh Mahfuz ini modelnya. Jadi memang pencatat dengan nun wal qalami wa ma yasturun, pena yang secara otomatis terus mencatat terus sampai hari kiamat nanti. Ya, kalau manusia saja bisa di manajemen, nah, maksudnya model administrasi seperti itu kan diterima di manusia, apalagi teknologinya Allah jelas lebih maju. Sekarang speak to text bisa, text to speech juga bisa. Jadi sudah orang tinggal ngomong tulisannya sudah muncul. Tinggal pilih saja bahasanya bisa, atau dibalik ada tulisan terus dibunyikan suaranya juga sudah bisa. Bahkan Google ini terakhir sudah bisa membaca i'rab dengan benar. Jadi ada kasih tulisan Arab bunyikan tuh bisa baca Google. Meskipun dia nggak bisa bedakan, kalau dikasih soal kultu kulta kulti nggak bisa bedakan, kolat nggak bisa bedakan, atau kiltu kultu koltu nggak bisa membedakan antara koala koyala, ini belum bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan si Google ini akan diperbaiki algoritmanya. Kalau sampai diperbaiki ya bisa AI, artificial intelligence. Ya, kalau itu saja bisa, berarti Allah lebih bisa. Dan sangat lebih canggih, sudah jelas. All you can imagine is real. Ya, fawukila terus mantun ngoten dipun dadosaken wakil salah satu apa telu malaikat bihifzi kelawan jogo umul kitab tadi.
Telu itu minal malaikati dari bangsa malaikat. Faukila terus mantun ngoten dipun dadosaken wakil njogo. Jibril sapa Jibril bil kutubi kelawan pira-pira kitab. Urusan kitab yang jaga Jibril. Wal wahyi lan wahyi ilal anbiya'i kepada para nabi. Wa bin nasri lan kelawan pemenangan indal hurubi arikalane perang wabil halakit dan kelawan kerusakan. Idza arada arikalane sampun menghendaki Allah sapa Allah ayuhlika yen to ngerusak sapa Allah kauman ing suatu kaum. Jibril urusannya itu. Jadi mungkin dari sini ada sampai disederhanakan menjadi buku panduan Aqidatul Awam itu, jadi tugasnya malaikat Jibril adalah wahyuan. Sederhananya begitu. Meskipun sebenarnya sumbernya lebih rumit dari itu. Untuk menyimpulkan sampai ke tingkat ada 10 malaikat yang harus diimani dengan tugas-tugasnya. Ya, itu ya saya kira untuk dasar memang harusnya begitu. Tapi begitu besar nanti akan tahu. Li khazanati jahannam. Khazanah itu bentuk jamak. Jadi penjaga neraka jamak. Banyak. Bukan Malik. Malik kan hanya satu namanya. Jadi padahal di Al-Quran dinyatakan khazanati jahannam. Mungkin yang disebut ketuanya bisa saja. Atau itu yang disebut Malik itu adalah bangsa. Jadi pokoknya arane sing jaga neraka iki aranane Malik. Sing jaga aranane. Tapi jumlahnya ribuan. Masa satu ya disoal sama orang Yahudi. Piro to sing jaga neraka 8. Alah kowe urusanmu, sing kono urusanmu. Winter orang Yahudi. Oke, terus wakilan dipun dadosaken wakil ngurus. Wakil Mikail sapa malaikat Mikail bil qatri kelawan udan. Wan nabati lan tumbuh-tumbuhan. Wakilan sampun dipun dadosaken wakil ngurusan, wakil untuk menangani urusan malakul maut sapa malaikat maut. Yaitu malaikat Israel biqabdil anfasi kelawan nyabut nyawa. Wa idza kana moko arikalane sampun ana sampun kedadosan yaumul kiamat apa dina kiamat arodu moko apa nama jenenge menyodorkan sapa para malaikat itu tadi baina hifdzihim ing antarané penjagaane para malaikat itu wa baina malan ing antarané barang kana kang ana apa ma fi umil kitab iku wonten umul kitab. Jadi begitu hari kiamat tiba wakil-wakil yang tadi mencocokkan podo gak yo karo sing tertulis di Loh Mahfud di Umil Kitab itu di Loh Mahfud yang foldernya di Umil Kitab atau jangan-jangan Loh Mahfud itu ya Umil Kitab itu ya Loh Mahfud itu saya tidak begitu tahu tapi sepertinya lebih besar Loh Mahfud database-nya total disebut Loh Mahfud ada Al-Qalam di situ terus dalamnya ada Umul Kitab foldernya mungkin begitu. Nah itu setelah mereka melakukan kegiatannya, agendanya sudah selesai dunia ini, sudah kiamat selesai. Nah itu disodorkan bareng-bareng, mereka cocokkan dengan kitab. Fayajiduna moko nemu sapa malaikat hu teng niku kitab atau hu teng niku hifdzihim sawaan iku podo. Nanti ternyata sama. Jadi persis lah. Tidak ada mal program. Tidak ada kesalahan program, semua sama. Cocok persis ceritanya, sudah sesuai skenario, tidak ada yang mereset sedikitpun. Urusan apakah doa bisa mengubah yang ada di sana, saya tidak tahu. Itu bukan anu nanti. Kalau sudah ditetapkan kenapa masih ada nasakh mansuh, nanti diskusinya sampai di situ. Ngapain kalau sudah tahu akan ada kejadian ini kok masih ada nasakh mansuh? Seolah-olah belum tahu aja, ada revisi. Ada semua itu maupun revisinya sudah ada catatannya semua. Ya gitulah. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Hatim aidon ukan Atha ibn Sa'ib saking Atha bin Sa'ib kala ngendika sapa Atha bin Sa'ib awaluman utawi pertama-pertamane bukan orang ya. Pertama-pertamane makhluk gitu. Yuhasabu kang den yang kang den hisab sapa man iku Jibrilu Sayyidina Jibril yang pertama kali dihisab urusannya dia li'annahu krono sak temene Jibril iku kana ono sapa Jibril aminallah yaitu malaikat kepercayaan Allah ila rusulihi menuju utusan-utusan Allah jadi yang kena dia dulu sudah jelas itu informan yang kepercayaan Allah kena dia dulu itu logis siapa yang diaudit duluan ya adalah Jibril. Kalau dari sini kita baru tahu bahwa malaikat pun dihisab. Kena audit. Tapi berdasarkan keterangannya Gus Baha memang
Tidak semua orang akan mengalami hal yang sama di dalam kubur. Kayak ditanya itu mengada riwayatnya. Said Maliki juga sudah menjelaskan itu. Tapi urusan ini memang logis kenapa Jibril dulu yang dihisab, karena dia urusannya sama itu tadi wahyu Allah ke rasul-rasulnya itu yang bertugas di bumi, khalifah Allah di bumi itu. Faidatun tsaniyatun utawi iki ku faidah kang nomor loro. Tadi nomor 1 faidatun 1 enggak dikasih faidatun ulah. Sudah maklum. Akhraja sampun mentakhrij sapa al-Hakim al-Baihaqi lan Imam al-Baihaqi an Zaid bin Thabit saking Zaid bin Thabit. Mentakhrij anan nabi ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi unzila sampun dipun turunaken Al-Qur'an wa Al-Qur'an bitafkhimi kelawan membesarkan. Tafkhim itu pada dasarnya kalau di ilmu qiraah ya membaca secara tebal. Allah gitu, bisollah itu tafkhim. Tapi yang mungkin ini tadi karena kaitannya dengan Al-Qur'an yang mengagumkan gitu lah. Kahiyati udzuran koyok dene bentuknya udzuran. Udzuran nuzura. Nah ini. Itu maksudnya udzuran nuzura. Ada yang baca nadran, ada yang baca udzur, ya udzuran. Jadi yang dimaksud ini ada Quran itu diturunkan seperti model udzuran yang dibaca tafkhim. Udzuran nuzura. Al-Mursalat as-sudufain. Bahasanya as-sudufain. Bainas sodafain, kalau di qiraah umumnya bainas sodafain. Tapi di sini karena tafkhim sudufain. Al-Kahfi 63. Terus alalahul khalqu wal amru. Alalahul khalqu wal amru bahasa. Alalahul khulqu mungkin begitu bahasanya. Alalahul khulqu bukan khuluq. Wal amru. Pokoknya bagaimana menjadi bagaimana menjadi tebal, itulah kira-kira bacaannya. Kalau itu urusan bacaan, tapi urusan bunyi itu memberikan efek tertentu. Wa asbahi dalikalan saumpamane atau lafat-lafat yang hampir sama, wa asbahi hadalan semacamnya, itulah. Seperti yang contoh-contoh ini. Diturunkan tafkhim itu bagaimana menjelaskannya? Gini, dalam bahasa itu mempengaruhi, bunyi itu mempengaruhi. Kalau mungkin yang lebih dekat perumpamaannya itu adalah kayak gini. Mereteli. Ya, kayak mereteli itu cilik-cilik. Nek merotoli ya gede-gede ya kayak gitu. Mungkin kalau merotoli itu tafkhim. Pentil cilik. Pentol lah itu yang rotok gede. Ya mungkin begitu. Jadi ada tafkhimnya, bunyinya berbeda. Penekanan itu memiliki makna lah. Saya kira gitu. Terus Asyuti berkomentar kurtu ngucap sapa ingsun jare Asyuti akhrajahu sampun mentakrijhu teng niku hadis Ibnu Al-Ambari sapa Imam Ibnu Al-Ambari fi Kitabil Waqfi wal Ibtidailah. Urusan kitab Al-Waqfi wal Ibtida'. Tajwid berarti, tafkhim berarti tadi urusannya tajwid, tapi maksudnya yang mengagumkan. Fabayana terus jelasaken sapa Imam Ibnu Al-Ambari annal marfu'a minhu sak temene hadis marfu' minhu saking hadis niku wau unzila dipun turunaken Al-Qur'an wa Al-Qur'an bitafkhimi kelawan tafkhim faqat, hanya itu yang dimarfu'kan. Jadi informasinya selebihnya tidak ada, contohnya tidak ada. Kahiyati itu tidak masuk, jadi hanya lafaz itu katanya Imam Asyuti, Imam Ibnu Al-Ambari. Mengutip Imam Ibnu Al-Ambari faqat wa annal baqi lan sak temene sisanya kahayati kapan itu iku mudrajun dipun lebetaken min kalami Ammar ibni Abdul Malik saking kalamipun Ammar ibni Abdul Malik ahadir watil hadis, salah satu perawinya hadis. Jadi penjelasannya kalau di dalam Al-Qur'an ada riwayat yang ada Al-Qur'annya, ada tafsirnya, itu sudah terbedakan sendiri. Di ilmu hadis juga gitu. Jadi matan hadisnya yang mana, yang marfu yang mana, jadi yang penjelasan perawinya yang mana itu sudah juga termasuk Asyuti ini mendapatkan tambahan ini. Jadi lebih detail yang termasuk yang diriwayatkan yang
Itu ya cuma unzilal Qur'anu bitafkhim. Terus kemudian datang tafsirnya kahiyati udhurun nudhur. Faidatun ukhra utawi iki ku faedah ingkang liya. Maksudnya yang ketiga. Kayaknya ini udah nulis itu oh kayaknya ini ada lagi faedah lagi tambah ya ukhra. Jadi salisah betul. Oke, mungkin di pengembaraannya dalam penulisan ada lagi yang dia temukan gitu. Mungkin saja. Akhraja sabun mentakrir sapa Ibnu Abi Hatim Ibnu Abi Hatim an Sufyan Ats-Tsauri saking Imam Sufyan Ats-Tsauri kala ngendika sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri lam yanzil ora mudhun wahyun apa wahyu illa kejaba bil arabiyati kelawan bahasa Arab summa mongko nuli tarjamah menterjemahkan kulo nabiin sapa saben-saben nabi di kaum kadhe kaum lah ini. Ini kayaknya mengugal bahasa Arab ini. Oke. Ikum gimana? Ya wes. Oke. Nah, jadi ini agak cenderung ke Arabis ini. Ya, boleh diterima boleh tidak. Terserah. Kalau saya cenderung tidak ada bahasanya. Seperti Imam Al-Jurjani mengatakan bahwa ide lebih dulu, makna lebih dulu, dan makna itu tidak ada bahasanya. Tidak ada bahasanya. Makna datang lebih dulu, baru kemudian bagaimana mengungkapkannya, lah itu sesuai kebudayaan masing-masing. Ada Arab, ada apa bahasanya. Terserah sudah. Jadi saya cenderung ke hanya lebih masuk di akal saya. Mungkin ya mungkin begitu. Faidatun ukhra utawi iki ku faidah kang liya. Akhraja sampun mentakhrij Ibnu Sa'din sapa Imam Ibnu Sa'ad an Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida nazala iku are kalane mudhun alaihi ngatasi Kanjeng Nabi al wahyu apa wahyu yahutu iku yahutu moko nutup sapa Kanjeng Nabi fi ra'sihi ing dalam sirahipun. Maksudnya nutup itu bagaimana? Berubah. Jadi berubah ronanya. Wa yatarabbadulan. Saya carikan artinya dulu. Apa wata? Oke. Membenamkan yang di sini. Kalau orang tidur mendengkur. Yahudu moko membenamkan sapa Kanjeng Nabi firoksi ing dalem sirahipun. Maksudnya nunduk gitu ya. Wa yatarabbadu. Wa yatarabbadu itu berubah. Tarabbada di sini bermuka masam. Kalau langit mendung. Atau kok susah ini penggambarannya. Tidak apa-apa sudah wa yatarabbadu terus berubah wajhu apa atau bermasam ya mungkin berubah gitu sajalah. Wa yatarabbadu lan artinya kalau di kamus bermuka masam, kalau wajah kalau langit mendung tarabbada sama'u itu langit mendung. Wa yatarabbadu lan berubah wajhu apa wajahipun Kanjeng Nabi. Wa yajidulan nemu sapa Kanjeng Nabi bardan ing adem fi sanayahu ing dalem gigi serinya Kanjeng Nabi. Jadi seperti terasa dingin Kanjeng Nabi. Ini kok bisa ya Aisyah membahasakan keadaannya Nabi. Ya mungkin karena beliau dekat jadi diceritakan sama Aisyah atau menyaksikan fenomena yang disaksikan oleh Aisyah tentang Rasulullah ketika menerima wahyu. Wa ya'raqul terus berkeringat sapa Kanjeng Nabi hatta yatahaddaru minhu hatta yatahaddaru sehingga bercucur. Tahaddaro itu menggelincir ya mudun maksudnya bercucur menggelincir hatta ya tahaddaro sehingga menggelincir turun minhu saking Kanjeng Nabi wajahnya Kanjeng Nabi itu wayak roku itu juga berkeringat apa wajah hatta ya tahaddaro sehingga meluncur minhu saking niku wajah mithlul jumani apa saumpamane permata maksudnya berkeringat deras kayak orang demam gitu ya pembahasannya memang begitu sama-sama gitu ya. Oke, inilah fenomena masalah kedua sampai di sini dari nauk ke nomor 16. Wis niku sik. Matur nuwun. Mugi-mugi tetap bisa manfaat, bisa
barokah, iso tetap istiqomah, muga-muga selalu sehat, diberkahi oleh Allah, keluarga kita semua rezekine lancar dan sekabehane dikasih afiah sehingga tetap iso bareng-bareng maknoni kitab yang luar biasa ini, Al-Itqan ini. Pun ngoten mawon, al-mas'alatu salisatu wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.